Berstatus sebagai tim kaya raya tidak membuat nama PSG begitu saja dicintai. Ya, mungkin selain fansnya sendiri, tak sedikit banyak pihak yang merasa jengkel dengan klub yang satu ini. Mulai dari manajemen hingga kelakuan para supporternya, semuanya benar-benar buruk. Sampai pada akhirnya, satu persatu dari mereka mulai angkat bicara mengenai bobroknya klub yang satu ini. Sebuah hal yang membuktikan kalau PSG adalah klub paling bermasalah. Sejak diakuisisi oleh konglomerat Qatar, PSG memang menjelma menjadi salah satu tim dengan kekuatan finansial paling mengerikan di dunia. Yap, dengan dana tak terbatas yang dimiliki, mereka bisa merekrut pemain top dengan harga mahal dengan begitu mudahnya. Hal yang sebenarnya sah-sah saja, akan tetapi pelan-pelan PSG ini mulai dibenci karena kelakuan mereka yang makin kesini makin kesana. Yap, meskipun banyak menghambur-hamburkan uang, PSG ini hampir sama sekali tidak pernah tersentuh kasus financial fair play. Hal itu lantaran banyak pihak yang menilai kalau keberadaan Nasser Al-Khelaifi sebagai salah satu komite eksekutif UEFA membuat segalanya seolah tertutupi. Bahkan kasus transfer Neymar yang dinilai kontroversial pun seolah luput begitu saja dari penyelidikan. Jelas itu merupakan sedikit dari sekian banyak masalah yang dihadirkan klub asal Paris tersebut. Nah, rasa muak yang ada pada publik pada akhirnya juga dirasakan oleh mereka-mereka yang pernah atau masih tergabung di klub. Mulai dari masalah internal yang kacau balau, sampai kelakuan para ultras yang noraknya setengah mati. Yap, orang-orang yang pernah atau masih memiliki hubungan dengan PSG pada akhirnya angkat bicara. Mulai dari Lionel Messi, Marco Verratti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Thiago Silva, hingga kapten mereka saat ini, Marquinhos, di mana mereka menjabarkan segala masalah yang ada sesuai dengan apa yang mereka lihat dan rasakan. Pemainnya secara sah telah keluar dari PSG dan bergabung dengan Inter Miami tersebut menjabarkan apa saja permasalahan yang terjadi, khususnya yang dialaminya selama bermain untuk PSG. Menurut Messi, ada banyak sekali masalah yang terjadi, khususnya setelah jeda Piala Dunia 2022, di mana yang paling menyakitkan jelas sikap ultras PSG yang hampir selalu menjadikannya kambing hitam dan selalu menghinanya. Hal itu jelas membuat Messi tak nyaman, sebab bagaimanapun sebagai fans, mengkritik itu adalah hal yang wajar. Tapi jika jatuhnya sudah sampai ke ranah pribadi, itu jelas sangat keterlaluan. Ada keretakan hubungan dengan penggemar. Awalnya saya mendapatkan dukungan luar biasa, tetapi kemudian fans Parisian memperlakukan saya berbeda, ucap Messi dilansir dari L'Équipe. Verratti juga sasaran cemoohan fans, terutama saat PSG kalah dari Bayern Munchen di Liga Champions. Tak hanya itu saja, ia juga merasa kalau baik pihak klub maupun fans sama sekali tidak pernah menghargai segala yang ia berikan selama kurang lebih 1 dekade lamanya membela PSG. Nah, menurut laporan Calcio Mercato, Verratti sendiri akhirnya merasa sangat tidak nyaman dengan segala kritikan serta hujatan yang datang. Untuk itulah, gelandang asal Italia tersebut sedang mempertimbangkan masa depannya di PSG, kendati ia baru saja memperpanjang kontraknya pada akhir Desember 2022 lalu hingga 2026 mendatang. Ada sedikit rasa frustasi di hati saya. Saya pikir itu adalah masa di mana Anda harus bersenang-senang. Ini tentang menang dan bermain dengan baik sebagai sebuah tim. Saya merasa frustasi karenanya. Menuju akhir musim, dan kami selalu menyudahi permainan dengan rasa kesal. Itu bukan hal yang Anda impikan di akhir musim, terutama ketika Anda sudah menjadi juara, ucap Verratti pada Amazon Prime. Pelatih asal Jerman tersebut sampai saat ini masih merasa geram dan sakit hati dengan manajemen PSG yang dinilai tidak bisa menghargai apa yang telah ia berikan untuk klub, di mana dalam sebuah wawancara terbaru, Tuchel kembali dengan gamblang menyebutkan semua masalah yang terjadi selama ia melatih klub asal Paris tersebut. Saat itu kami tinggal 1 pertandingan lagi untuk memenangkan Liga Champions, tapi saya tidak pernah merasa kami mendapatkan pujian yang pantas kami terima. Itu membuat saya sedikit sedih dan kesal. Anda tidak merasa memenangkan Liga di sini dianggap setinggi Bayern Munchen memenangkan Liga mereka misalnya. Saya kira itu karena dari sisi klub dengan ekspektasi yang begitu tinggi. Saya pikir itu memalukan bagi para pemain bahwa penampilan tim yang sangat serius tidak dianggap. Orang-orang juga selalu mengatakan bahwa kami hanya menang karena kami memiliki Angel Di Maria, Kylian Mbappe, atau Neymar. Tapi orang-orang itu tidak menghargai disiplin atau intensitas yang ada dalam permainan kami, ucap Tuchel dilansir dari Marca.
Pelatih yang musim depan akan menangani Chelsea tersebut pada akhirnya mau untuk berbicara soal masalah-masalah yang dihadapinya semasa melatih PSG. Menurutnya, manajemen PSG hanya mementingkan satu hal, yaitu menjadi juara Liga Champions, di mana tuntutan kepada setiap pelatih yang ada di kursi panas PSG selalu sama, yaitu menjadi yang terbaik di Liga Champions. Jika itu tidak terjadi, maka pelatih tersebut dianggap gagal. Nah, masalahnya tuntutan itu seringkali tidak dibarengi dengan sikap yang baik dari manajemen. Semua yang ada di PSG adalah soal Liga Champions, dan terkadang itu bisa menjadi hal yang cukup mengganggu fokus kami. Permintaan untuk menampilkan performa terbaik seperti hanya muncul saat akan menghadapi Liga Champions saja. Petinggi PSG memandang Liga Champions seperti sebuah obsesi, tapi mereka tidak pernah memperhatikan masalah-masalah lain yang terjadi di dalam tim. Ucap pelatih asal Argentina tersebut dilansir dari Marca. Bek yang kini membela Chelsea tersebut mengaku kecewa dengan perlakuan PSG terhadap dirinya dan pemain senior lainnya yaitu Edinson Cavani. Ketika itu, dikala kontraknya habis, dia mengaku klub sama sekali tidak menawarinya perpanjangan kontrak atau sekedar mengadakan perpisahan. Padahal Thiago Silva sendiri merupakan salah satu pemain loyal Parc des Princes. Sebelum hengkang dengan status bebas transfer, dirinya tercatat berseragam PSG selama 8 musim berturut-turut. Namun, ia merasa kalau dirinya dan Cavani tidak pernah mendapatkan perlakuan yang semestinya, dan pihak klub terkesan acuh dengan itu semua. Mereka tidak menawari saya satupun. Thiago, apakah Anda menerima €1 untuk bertahan dengan kami? Benar-benar tidak ada. Itu sangat menjengkelkan. Meskipun demikian, ada sesuatu yang lebih buruk dari itu. Bahkan di tengah pandemi, mereka memiliki 3 bulan untuk merencanakan perpisahan, tetapi tidak ada yang dilakukan. Saya berada di sana tidak hanya 1 musim atau beberapa bulan, tetapi 8 tahun sebagai kapten yang memenangkan beberapa trofi untuk klub. Saya pikir saya layak mendapatkan respect lebih dari itu. Hal yang seharusnya juga dilakukan pada Cavani, tegas Thiago Silva, dilansir dari FIFA Goal. Pemain yang saat ini menjabat sebagai kapten itu secara terbuka melontarkan rasa tak suka kepada sikap ultras yang gemar memaki-maki para pemain PSG di luar batas. Menurut Marquinhos, tidak ada satupun pemain yang pantas mendapatkan perlakuan kasar dan juga tidak mengenakan. Ia menegaskan apa yang dilakukan oleh para fans tersebut malah melukai skuad PSG lebih mendalam. Saya selalu menghormati protes dan juga kritik saat itu dilakukan secara damai. Di sebuah waktu dan tempat saya pikir itu akan sangat penting. Tapi yang pasti saya meminta fans untuk tidak menargetkan itu pada 1 atau 2 pemain saja. Semua harus dilakukan secara kolektif atau pada tim. Seorang pemain tidak berjalan sendiri. Dia tidak akan melakukan apapun sendirian, ujar Marquinhos dilansir dari L'Équipe. Ya, pada akhirnya segala hal yang terjadi, terjadilah. Dan setelah mendapatkan beragam komentar seperti itu, maka kita bisa menilai bila hal yang wajar jika para pemain bintang PSG ini lebih banyak yang merasa tak betah, entah itu dari sisi internal atau kelakuan para fans kardus di sana. Namun pada akhirnya, semua kembali kepada pihak klub dan fans itu sendiri. Mau sampai kapan sih kayak gitu terus? Apa susahnya belajar arti kata menghargai? Bukankah esensi hidup yang sesungguhnya adalah bila antara sesama manusia itu bisa saling menghargai? Karena bila tidak ada respect satu sama lain, maka mustahil sebuah kesuksesan akan datang. Dan bila seperti itu terus, sampai Upin Ipin tumbuh dewasa pun, PSG akan sulit menjadi juara Eropa.